Mari kita kenalan dengan Angular. Apa itu Angular? Jadi, Angular ini adalah framework web berbasis TypeScript untuk membangun aplikasi modern yang cepat, scalable, dan kompleks. Jadi, Angular ini bisa kita gunakan untuk membangun web app yang dimana HTML tampilan, CSS styling, dan JavaScript logic atau TypeScript untuk aplikasi besar dan mudah di scalable. Poin utama, Angular ini masih digunakan. Pertama, struktur projectnya jelas, logiknya terorganisir, data reaktifnya otomatis, cocok buat aplikasi kompleks enterprise level. Nah, konsep inti dari Angular itu pertama komponen base, artinya UI dipecah jadi komponen kecil. Nah, dia juga punya data binding ya. Jadi Angular ini punya one way binding dan two way binding. Data di UI dan logic selalu sinkron otomatis. Dan dia juga punya dependency injection, inject service ke komponen dan modular itu mudah dites. Nah, dia juga punya routing yang dimana pindah halamannya tanpa reload karena dia menggunakan SPA. Nah, dia built-in tools ya. Jadi Angular sudah include seperti form handling, HTTP client, state management, tidak perlu install banyak library-nya. Jadi, framework ini merupakan framework app modern ya. Jadi fokusnya kepada performance, scalability, dan maintainability. Nah, dia juga punya reactive signal ya. Di mana signal ini berfungsi sebagai primitive reactive state ya untuk mengelola data dan perubahan UI secara otomatis. Mirip useState di React atau ref di Vue ya. Dia juga punya control flow ya, di mana control flow ini sintak baru Angular ya. Dulu untuk kondisi loop selalu digunakan template seperti ngef ya. Nah, sekarang itu kita pakai if user. Nah, ini fiturnya mirip seperti Vue ya. Nah, jadi lebih mirip ke JavaScript dan lebih readable atau type safe. Nah, kenapa ini penting? Karena ini cleaner template ya. Terus better performance dan compile time optimasi. Nah, berikutnya dia punya differable views. Nah, artinya ini merupakan lazy load komponen langsung dari template, tidak perlu routing atau dynamic import manual. Jadi cara kerjanya ini komponen dipisah jadi chunk, lalu load hanya saat dibutuhkan dan mengurangi bundle awal, loadnya lebih cepat. Jadi ini trigger bisa dipakai untuk viewport, interaction, hover, dan timer. Nah, berikutnya dia punya hydration ya, di mana hydration ini proses mengubah HTML dari server jadi aplikasi Angular yang interaktif di browser. Nah, SSR-nya cepat tampil dan hydration-nya jadi interaktif. Jadi flow-nya server render HTML, berikutnya browser load HTML, berikutnya Angular atau Edge Logic atau hydration-nya. Benefitnya apa ya? First load-nya lebih cepat, SEO-nya lebih bagus, dan UX-nya lebih smooth. Mari kita lihat project-nya. Jadi di project-nya di sini saya tambahkan satu komponen ya, namanya Hello. Nah, di waktu kita buat project ini, Hello, maka akan dibentuk Hello CSS-nya. Kita tinggal buat CSS-nya, terus struktur HTML-nya, Hello HTML-nya yang ada di sini nih, testingnya, berikutnya logiknya. Nah, di dalam logiknya ini, kita bisa sematkan case-nya kayak gini. Jadi, ketika kita tambah catatan, oke, tambah lagi catatan, oke, hapus, hapus. Nah, ini semua dilakukan oleh Angular. Selamat menggunakan Angular.